Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Septri Ayu dengan NIM S1 A123014. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum, kelas genap. Dengan dosen pengampu Bapak Agustan ST MSI. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudulkan Product Knowledge. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Product Knowledge. Product Knowledge ini memberikan pengetahuan dasar mengenai produk-produk yang diagini oleh PT Unit Traktor. Pengetahuan dasar yang dimaksud meliputi pengetahuan tentang fungsi alat, susunan produk, gambaran umum alat, perlengkapan kerja, susunan powertrain, dan arti kode pada alat. Materi yang akan dibahas dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu membahas mengenai produk-produk Komatsu, di antaranya ada bulldozer, hydraulic excavator, wheel loader, motor grader, dump truck, forklift, genset, dan engine. Nah, sedangkan bagian kedua itu membahas mengenai produk non-Komatsu. Yang pertama itu ada Nissan, Scania, Bomac, Tadano, dan Velmet. Nah, langsung saja kita masuk di bab pertama, yaitu Komatsu produk. Yang pertama itu ada bulldozer. Bulldozer itu merupakan sebuah traktor rantai yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material dan menarik log atau portable cam yang dioperasikan di medan berbatu, berbukit maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan. Secara garis besar, bulldozer itu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu ada bulldozer, yang kedua itu ada swarm bulldozer, dan yang ketiga itu ada dover shovels, dan yang keempat itu ada pipelines. Nah, perlengkapan kerja pada sebuah bulldozer itu terdiri atas blade, bucket, ripper, dan towing winch. Langsung saja, yang pertama itu ada blade. Blade merupakan salah satu perlengkapan kerja atau work equipment yang tersedia pada sebuah bulldozer yang berfungsi untuk mendorong, meratakan, dan memotong material. Blade terletak di bagian depan sebuah bulldozer berupa plat baja yang dapat digerakkan secara hidrolik. Yang kedua itu ada bucket. Bucket merupakan perlengkapan kerja yang digunakan salah satunya pada dozer shovel. Fungsi utamanya itu pada dozer shovel adalah untuk menggali atau digging dan memuat atau loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada ripper. Ripper merupakan peralatan yang berbentuk tali yang terpasang pada bagian belakang dari sebuah bulldozer yang berfungsi untuk memecah batu atau material tanah yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digusur. Dan yang terakhir itu ada towing winch. Towing winch adalah gulungan kawat baja yang diletakkan pada bagian belakang bulldozer yang berfungsi sebagai alat untuk menarik kayu, mesin, portable cam, dan lain-lain.
Terdapat 3 tipe sistem transmisi yang digunakan pada bulldozer. Yang pertama itu ada direct drive system, yang kedua itu ada torque flow drive system, dan yang ketiga itu ada hydrosive system. Yang kedua ada hydraulic excavator. Hydraulic excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah atau digging, memuat material ke dump truck atau loading, mengangkat material atau lifting, mengikis tebing atau scraping, dan meratakan atau grading. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja atau work equipment, maka dapat digunakan untuk memecah batu atau breaking, membongkar aspal, dan lain-lain. Terdapat 4 tipe hydraulic excavator, yaitu yang pertama ada hydraulic excavator atau backhoe, yang kedua ada minimal swing radius excavator, yang ketiga ada hydraulic excavator atau loading shovel, yang keempat itu ada hydraulic excavator atau well type. Nah, bagian yang ada pada sebuah hydraulic excavator Komatsu yaitu ada blade lift cylinder, cabin, full tank, ripper, sprocket, track roller, strike frame, teksu, dan kanopi. Perlengkapan kerja pada sebuah ekskavator dapat berupa bucket atau breaker. Contoh dari berbagai macam tipe bucket, boom, arm, dan perlengkapan kerja lainnya yang biasa digunakan pada sebuah hydraulic excavator. Yang pertama itu ada bucket, merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah hydraulic excavator. Fungsi utamanya itu bucket pada hydraulic excavator adalah untuk menggali atau digging dan memuat atau loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Tipe dari bucket yang digunakan pada hydraulic excavator yaitu yang pertama ada ripper bucket, yang kedua ada trapezoidal bucket, yang ketiga ada slope finishing bucket, yang keempat ada ditch cleaning bucket, yang kelima ada single shank ripper dan three shank ripper, dan yang terakhir itu ada clamshell bucket. Nah, beberapa tipe boom dan arm yang digunakan pada hydraulic excavator itu yang pertama ada extension arm, yang kedua ada short arm, yang ketiga ada standar length arm, dan yang keempat ada long arm dan super long front, dan yang terakhir ada two pitch boom. Macam tipe dari bucket yang digunakan pada hydraulic excavator, yang pertama itu ada ripper bucket. Ripper bucket itu sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket biasa tidak mampu bekerja secara opsional. Yang kedua itu ada trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket ini sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air atau drainase atau kanal irigasi. Yang ketiga itu ada slope finishing bucket. Dengan konstruksi bucket yang sedemikian rupa, bucket ini sangat cocok sekali digunakan untuk pembuatan slope, saluran kanal irigasi atau sungai. Yang keempat itu ada ditch cleaning bucket. Ditch cleaning bucket ini sangat cocok digunakan untuk pengerukan lumpur pada parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air, sehingga material-material keras saja yang dikeruk. Yang kelima itu ada single shank ripper dan three shank rippers. Single shank rippers ini digunakan untuk mencabut batu, juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Kalau three shank rippers ini sangat efektif digunakan untuk mencabut batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar pohon. Yang keenam itu ada clamshell bucket. Clamshell bucket ini digunakan untuk penggalian dengan arah tegak lurus. Boom dan arm juga merupakan bagian dari perlengkapan kerja pada sebuah hydraulic excavator. Berikut ini adalah beberapa tipe boom dan arm yang digunakan pada hydraulic excavator.
Yang pertama itu ada extension arm, dipasangkan pada arm standar untuk jangkauan yang lebih panjang. Yang kedua itu ada short arm. Short arm ini merupakan salah satu kelengkapan pada hydraulic excavator yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan area terbatas. Yang ketiga itu ada standard length arm. Standard length arm ini merupakan arm standar yang digunakan pada ekskavator. Yang keempat ada long arm dan super long front. Long arm dan super long front ini digunakan untuk memperpanjang jarak jangkauan. Dan yang terakhir itu ada two pitch boom. Two pitch boom ini digunakan untuk memperluas medan kerja, di mana jika menggunakan standar arm ini kurang efisien. Yang ketiga itu ada wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali atau digging, membawa atau carrying, dan memuat atau loading. Terdapat 6 model utama pada wheel loader, yaitu wheel loader, wheel dozer, truss compactor, truss loader, backhoe loader, dan towing tractor. Bagian-bagian pada wheel loader itu yaitu bucket, lift arm, tilt lever, bucket cylinder, front working lamp, ropes, rear wheel, rear combination, headlamp, lift cylinder, front wheel, rear working lamp. Perlengkapan kerja pada sebuah wheel loader dapat berupa bucket atau grapple. Berbagai macam tipe dari bucket yang digunakan pada wheel loader itu, yang pertama ada spade nose rock bucket. Spade nose rock bucket ini digunakan untuk memuat batu-batu bekas ledakan. Bucket ini dirancang dengan cukup kokoh dan tahan terhadap keausan. Yang kedua itu ada heavy duty bucket. Heavy duty bucket ini sangat berguna untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan. Konstruksinya sangat cocok dan memiliki gigi-gigi besar kelas 1. Yang ketiga itu ada chip bucket. Chip bucket ini dengan spesifik gravitasi di bawah 0,55 seperti serpihan-serpihan kayu atau butiran-butiran material ringan pada sisi belakang, dan sisi bucket terbuat dari anyaman kawat yang bertujuan untuk mengurangi berat bucket. Bucket ini juga sangat cocok dipakai di pabrik kertas atau penggergajian. Yang keempat itu ada skeleton bucket. Skeleton bucket ini sangat cocok digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan atau bekerja di cruiser. Bucket ini itu juga dirancang memiliki kisi-kisi yang berfungsi mengeluarkan tanah atau batu-batu kecil, sehingga hanya batu-batu dengan ukuran tertentu saja yang termuat. Yang kelima ada set dam bucket. Bucket ini dapat membuang material dengan arah ke depan maupun ke samping, sehingga sangat cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir itu ada multi-purpose bucket. Bucket ini adalah bucket serbaguna yang dapat digunakan untuk beberapa variasi pekerjaan seperti scraping, dozing, scoping, dan loading. Selanjutnya ada grapple yang digunakan pada wheel loader extension arm. Yang pertama itu ada log grapple. Log grapple ini digunakan untuk memuat batang kayu dengan berbagai variasi ukuran, dari batang kayu pendek dengan diameter kecil sampai dengan batang kayu panjang dengan diameter besar. Grapple ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika digunakan untuk memuat dan menumpahkan material, alat tetap dalam kondisi stabil. Yang kedua ada log lumber grapple. Log lumber grapple ini digunakan untuk memuat potongan-potongan atau serpihan batang kayu dengan berbagai ukuran, dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar. Grapple ini memiliki fork yang mirip dengan yang dimiliki forklift, tetapi tidak dapat digunakan seperti halnya fork pada forklift karena konstruksinya itu tetap. Yang ketiga itu ada lumber grapple. Grapple ini memiliki bentuk L dan sangat cocok digunakan untuk memuat potongan-potongan kayu dengan ukuran kecil atau berdiameter kecil dan pendek. Bagian kanan dan kiri dari fork dapat dilakukan pengaturan atau adjustment guna menyesuaikan dengan ukuran kayu yang akan dimuat. Yang keempat ada pip grapple. Pip grapple ini sangat
adalah sebuah log grapple dengan tambahan bantalan untuk digunakan memuat pipa-pipa atau material yang sejenis. Yang kelima itu ada log lumber fork. Log lumber fork ini memiliki bentuk yang sama dengan log lumber grapple, tetapi tidak memiliki penjepit di bagian atas. Dan yang terakhir itu ada dumping fork. Dumping fork ini digunakan untuk memuat tumpukan serpihan kayu-kayu kecil ke truk, atau dapat juga digunakan untuk memuat batangan-batangan kayu dengan diameter kecil dan pendek.
Yang keempat ada motor grader. Motor grader ini adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja atau work equipment seperti yang pertama itu ada blade yang berfungsi untuk meratakan tanah, yang kedua ada scarifier yang dipasangkan pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material-material keras, dan yang ketiga itu ada material yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna juga untuk memecah material-material keras. Fungsi utama dari motor grader ini adalah untuk membuat jalan seperti membentuk jalan atau grading, meratakan jalan, dan finishing. Pada sebuah motor grader ada beberapa perlengkapan kerja yang digunakan seperti blade, scarifier, ripper, dan lain-lain. Berikut beberapa perlengkapan kerja motor grader. Yang pertama itu ada front blade. Front blade ini sangat dibutuhkan untuk pekerjaan spreading atau penaburan yang sulit. Yang kedua itu ada front pull hook. Front pull hook ini dipasang pada bagian depan alat yang berfungsi untuk menarik. Terdapat dua tipe hook, yaitu ada front wake with nails and U-shape bracket welded on front axle. Jika front attachment seperti front blade dipasang, maka hook tersebut tidak tersedia. Yang ketiga itu ada push plate. Komponen ini digunakan untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat lain pada saat terjebak dalam lumpur. Push plate juga ini berfungsi sebagai pemberat atau counterweight untuk menjaga agar roda depan tidak terangkat pada saat alat tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan ripping. Yang keempat itu ada extension blade. Extension blade ini digunakan untuk blade dapat diperpanjang baik satu sisi maupun kedua sisi. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efisien, tetapi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan ringan saja.
Nah, langsung masuk yang kelima itu ada dump truck. Dump truck ini adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck ini dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu dump truck mechanical dan dump truck electrical. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang dengan kapasitas angkut yang cukup besar. Alat ini sangat produktif. Yang keenam itu ada forklift. Forklift ini juga sering disebut juga forklift truck, adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau bodi dan perlengkapan kerja atau work equipment yang digunakan untuk memuat atau loading dan menurunkan muatan atau unloading, terutama pada daerah yang sempit. Susunan produk forklift itu yang pertama ada forklift yang baterai, yang kedua ada forklift yang gasolin, dan yang ketiga itu ada forklift diesel. Terdapat beberapa macam perlengkapan kerja yang digunakan pada sebuah forklift. Di antaranya itu yang pertama ada side shifter, dengan attachment ini dimungkinkan fork bergerak ke arah samping tanpa harus menggeser posisi forklift. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi terutama pada penggunaan di gudang kontainer, yard, atau di pabrik-pabrik. Yang kedua itu ada load stabilizer. Load stabilizer ini terdiri atas pressure plate. Pada standar fork attachment ini akan menjaga kemungkinan jatuhnya material yang diangkut karena ketidakstabilan atau rapuhnya material pada waktu traveling. Ini akan menambah faktor safety pada waktu mengangkat botol, peralatan presisi, ataupun barang yang mudah pecah. Yang ketiga itu ada drum clamp. Terdiri dari sepasang clamp melengkung yang sangat sesuai untuk membawa drum. Attachment ini dirancang secara khusus untuk mengangkut berbagai drum, produk oil, cat, minyak, kimia, tinta, lem, baik drum isi ataupun kosong. Selanjutnya ada bell clamp. Ratch fork dilengkapi dengan ratch length atau untuk fork atau batch ratch. Digunakan terutama pada warehouse di mana ruangannya sangat sempit atau cargo penyimpanan yang susah dijangkau.
Selanjutnya juga itu ada hang fork. Hang fork ini sangat cocok terutama untuk membawa balok kayu. Attachment ini berisi fixed buttress atau tiltable fork atau fork yang bisa di tilt. Yang keenam ada blade bucket. Blade bucket ini dilengkapi dengan blade yang bisa membuka, menutup, tilted up dan tilt down, sesuai untuk membawa material curah seperti pupuk, makan ternak, dan lain-lain. Yang ketujuh ada push pull. Pusher dilengkapi dengan standar fork dan peralatan dorong. Banyak digunakan di warehouse atau stasiun atau terminal untuk mengangkat kapas, batu atau material curah digunakan sebagai bulldozer atau mendorong batu ke tempat yang rendah atau dalam area. Yang ke-8 itu ada rotating clamp. Rotating clamp tipe swing arm terdiri atas arm pendek, fixed arm, swing arm dirancang untuk penggunaan clamp secara luas. Attachment ini sangat sesuai untuk mengangkat dan memindahkan paper rolls pada paper mill, printing house ataupun warehouse. Yang ketujuh itu ada genset atau engine generator sets. Genset ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Tipe dari genset ini ada Komatsu genset atau open type, ada Komatsu genset atau Honet, dan soundproof type. Komponen utama pada genset ini terdiri dari yang pertama ada engine. Engine ini berfungsi untuk merubah energi panas bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Yang kedua itu ada radiator. Radiator as ini berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Yang ketiga ada alternator. Alternator ini adalah suatu komponen yang merupakan bagian dari genset yang berfungsi merubah energi mekanis yang berasal dari engine menjadi energi listrik melalui direct couple yang terletak antara engine dengan alternator. Yang keempat ada panel. Panel berfungsi untuk mengontrol kerja sistem pada genset dan juga memberikan informasi atau monitor panel kepada operator. Yang terakhir itu ada base frame. Base frame itu berfungsi sebagai dudukan genset S. Yang kedelapan itu ada engine. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine ini berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Nah, langsung saja masuk di bab 2, non-Komatsu produk. Yang pertama itu ada Nissan. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan. Seperti yang pertama itu ada dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang. Yang kedua itu ada logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu atau log di area hutan tanaman industri atau forestry. Yang ketiga itu ada cargo truck yang untuk pengangkutan barang. Yang keempat ada mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi. Yang terakhir itu ada bus untuk sarana transportasi umum dan lain-lain. Nissan ini telah mengeluarkan produk-produknya antara lain yang pertama ada cargo truck, yang kedua itu ada dump truck, yang ketiga ada tractor head, yang keempat ada logging truck, yang kelima itu ada mixer truck, yang keenam ada bulk cement truck, yang ketujuh ada crane truck, yang ke-8 ada bus, dan yang terakhir itu ada bus chassis. Nah, bisa kita lihat gambar dari alat Nissan CB Series. Yang pertama itu ada operator scarf, yang kedua itu ada vessel, yang ketiga ada safety bar, yang keempat ada rear wheel, yang kelima itu ada rear
front wheel, yang keenam itu ada full tank, yang ketujuh ada muffler, yang kedelapan itu ada frame, yang kesembilan ada front wheel, dan yang kesepuluh itu ada brake liner. Nah, berikutnya ini adalah gambaran alat Nissan TZA series. Yang pertama itu ada engine hood, yang kedua ada operator's cup, yang ketiga ada sport tire, yang keempat ada vessel, yang kelima ada frame, yang keenam ada safety bar, yang ketujuh ada rear wheel, yang ke-8 ada rear front wheel, yang ke-9 ada full tank, yang ke-10 ada muffler, yang ke-11 ada front wheel, dan yang terakhir itu ada bumper. Nah, yang kedua itu ada Scania. Scania memiliki produk yang terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Populasi truk Scania ini di Indonesia sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pertambangan atau off-road maupun di jalan raya atau on-road. Susunan produk Scania ini yang pertama ada truk. Scania telah melakukan pengembangan dan penjualan truk produksinya dengan ukuran berat total truk atau gross vehicle weight lebih dari 16 ton untuk segala sektor pekerjaan. Yang kedua itu ada buses and church. Scania sangat berkonsentrasi untuk memproduksi alat angkut publik dengan kapasitas penumpang yang cukup besar. Yang ketiga itu ada industri dan marine engine. Scania engines ini digunakan untuk berbagai aplikasi. Engine tersebut telah digunakan untuk container cranes, pilot boats, irrigation units, atau electrical generation sets.
Yang ketiga itu ada Bomac. Produk dari Bomac ini terdiri atas dua kategori, yaitu kompaktor atau recycler dan stabilizer. Kompaktor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan recycler dan stabilizer ini berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang dinilai itu CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Susunan produk Bomac itu ada yang pertama ada kompaktor. Kompaktor ini terdiri dari Bomac Light Kompaktor, Bomac Heavy Kompaktor. Yang kedua ini ada recycler dan stabilizer. Yang keempat itu ada Tadano. Tadano ini merupakan salah satu produsen alat angkut atau kren yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Produk-produk dari Tadano ini meliputi truk cranes atau TL, TG, TS, dan GT series atau rope terrain crane atau TR, GR series, all terrain cranes atau R, ATF series. Ada juga truck ladder cranes atau TM series.
Yang kelima itu ada Valmet. Valmet merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau HTI. Produk utamanya adalah Valmet Harvester dan Valmet Forwarders. Produk Valmet Harvester ini sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Sedangkan Valmet Forwarder ini berfungsi sebagai alat angkut. Selain itu juga ada Valmet Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit pohon.